Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Angga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul di interview. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, dipersilahkan untuk dapat subscribe dan explore isi dari channelku. Apabila teman-teman di sini pengen belajar terkait dengan tips-tips proses rekrutmen, terkait dengan penyiapan CV, follow up info locker, cara optimasi sosial media maupun job portal, tips-tips interview, dan lain-lain, teman-teman bisa cek di bagian playlist. Apabila di sini teman-teman pengen belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian Shorts. Dan apabila teman-teman di sini ada yang sedang membutuhkan informasi lowongan pekerjaan, bisa cek terkait dengan loker-loker terbaru yang ada di bagian tab community-ku. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan ini ya, teman-teman. Ceritakan tentang pengalaman Anda bekerja sama, bekerja atau berkoordinasi begitu dengan tim secara jarak jauh atau secara remote kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pernah menghadapi pertanyaan ini atau mirip dengan ini. Dipersilahkan kalau ingin berbagi, ingin menyampaikan pandangannya, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang belum pernah kebayang bahwa, oh mungkin ya Kak, ini ditanyakan. Nah, kita akan belajar bareng yuk. Dipersilahkan teman-teman. Di sini akan kita bahas santai aja. Teman-teman dipersilahkan siapkan catatannya dulu. Oke? Nah, teman-teman, terkait dengan pertanyaan ini ya, yang mirip dengan ini juga gitu, tentang pengalaman ada berkoordinasi, bekerja sama, atau cara mengelola gitu ya, tim secara remote atau jarak jauh. Pertanyaan ini teman-teman harus di luar kepala langsung paham bahwa, oh, contoh-contohnya ini ya, yang penceritaan kisahku ini masuk ke dalam BEI atau Behavioral Event Interview, di mana setiap pertanyaan interview BEI ini, baik nantinya bisa ditanyakan oleh HR atau oleh user ya, itu silahkan dijawab menggunakan metode STAR. Nah, apabila teman-teman masih belum paham nih apa itu metode STAR, nanti aku akan taruh ya card videonya di atas sini. Jadi biar teman-teman bisa belajar basicnya dulu. Pemahaman sederhana terkait apa itu metode STAR. Nah, teman-teman, apabila teman-teman di sini ya udah paham nih, oh pertanyaannya ini, oh berarti aku harus pakai metode STAR. Nah, kalau misalkan kita belum terbiasa bagaimana cara menggunakan metode STAR, gimana? Nah, teman-teman di sini tadi kan udah siapkan catatan nih. Nah, yang harus dilakukan nomor satu, yuk kita latih. Gimana cara ngelatihnya? Coba sekarang teman-teman bayangkan solusi umum apabila teman-teman itu harus bekerja sama, berkoordinasi dengan anggota tim secara jarak jauh atau remote. Baik itu dalam jangka waktu pendek, sementara, atau jangka waktu panjang, selamanya, selama teman-teman masih mengerjakan tugas itu. Itu kira-kira apa? Nah, coba teman-teman list dulu. Di sini cuma contoh aja ya, teman-teman. Hal-hal umum apa sih gitu. Misalkan kita menggunakan alat kolaborasi online yang tepat. Misalkan, oh aku pakai Zoom, aku pakai Skype, aku pakai Google Meet, aku nyiapin perangkat-perangkat buat koordinasinya, mulai dari hardware-nya apa, laptop, komputer, handphone, grup WA, ya aplikasi-aplikasi yang lain mungkin kayak gitu. Kemudian apalagi harus ada komunikasi yang efektif yang baik di sana gitu. Dan di sini ya dari pertanyaan udah paham ada koordinasi, ada bekerja, ada kerjasama berarti ada tujuan yang ingin dicapai, ada progres di sana. Sehingga di situ bagaimana terkait dengan tugasnya, apa yang akan dilakukan dan lain-lain. Silahkan coba teman-teman ya bayangkan solusi-solusi umum dari hal-hal ini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menemukan solusi-solusi umum ini, teman-teman bisa silahkan buat. Di sini aku bikin contoh ya star table. Jadi ini modifikasiku sendiri aja teman-teman. Jadi yang tadi teman-teman tulis tadi ya solusi umum, teman-teman masukkan ke bagian sini di bagian action. Artinya apa? Nantinya pada saat saya menjawab pertanyaan ini menggunakan metode STAR, pada saat tahap A, poin-poin solusi umum tadi harus ada yang saya sampaikan. Oke, karena pertanyaan ini kan pertanyaan spesifik. Tapi nggak apa-apa dong, sebagai gambaran teman-teman sampaikan generalnya dulu, baru nanti diperdalam. Nah, teman-teman tulis aja dulu gini. Oke, nah sekarang
baru kita akan bahas terkait dengan metode STAR. Di sini aku sarankan banget teman-teman bikin tabel untuk teman-teman yang belum bisa membayangkan. Biar apa? Biar nanti terlatih. Tangan teman-teman yang menulis, mata yang melihat akan membantu otak untuk mengingat dengan lebih paham. Sehingga pada saat di interview, teman-teman kelihatan spontan, nggak kelihatan ngafalin jawaban. Kayak gitu. Nah, di sini aku kasih contoh aja di paling pojok sana. Itu contoh-contoh tipe job seeker. Sebenarnya ada lebih dari itu ya. Misalkan teman-teman itu adalah fresh graduate tingkat SMA atau sederajat, baik yang plus experience itu ada pengalaman atau negatif X itu nggak ada pengalaman, atau fresh graduate lulusan kuliah ada pengalaman atau enggak. Coba teman-teman sambil bayangkan. Situasinya terserah teman-teman. Jadi teman-teman boleh menyampaikan pengalaman kerja kalau ada, kalau nggak ada magang, kalau nggak ada organisasi, kepanitiaan, atau perlombaan atau dan itu semua nggak harus hal-hal yang ada di sekolah di kampus ya teman-teman, di rumah juga boleh karena tidak ada batasan di pertanyaannya mau ada di mana kayak gitu ya teman-teman, tapi akan sangat disarankan bahwa contoh tadi itu bisa menuju ke pengalaman terakhirnya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman di sini bukan fresh graduate, yang nonton video ini ternyata sudah punya pengalaman bekerja selama 5 tahun. Nah, jangan kasih contoh pengalaman waktu SMA atau waktu kuliah gitu. Ya, teman-teman bisa cek tuh pengalaman kerja kemarin tuh, ada nggak situasi tersebut. Kalau nggak ada situasi sebelumnya gitu teman-teman. Jadi coba cari yang tidak terlalu jauh dari kondisi sekarang, yaitu pengalaman masa lalu terdekat. Nanti teman-teman boleh pilih ya situasinya kayak gimana. Kemudian masuk ke bagian tas. Tas ini terkait dengan, oke, tadi kita sudah memberikan gambaran. Ini kondisinya pada saat ini loh. Pada saat ini ada begini. Kemudian tas di sini tuh adalah apa yang harus dilakukan oleh tim ini dan oleh teman-teman. Kontribusi apa yang teman-teman berikan untuk eksekusi tersebut. Tugasnya apa, kayak gitu. Nah, nanti kalau udah ada, baru masuk ke action. Di mana di action ini, teman-teman sampaikan apa yang teman-teman lakukan sendiri, apa yang teman-teman lakukan bareng tim, apa yang tim teman-teman lakukan, yang dia menunjukkan cara, ya aku balik lagi kalau teman-teman mungkin tadi lupa, cara berkoordinasi dan bekerja dengan tim yang jauh. Apa yang dilakukan? Paling nggak di sini teman-teman udah ada beberapa poin yang dipilih gitu ya untuk disampaikan. Ini loh cara saya kalau ada koordinasi dengan tim jarak jauh yang saya lakukan semacam ini. Dan jangan lupa yang di sini teman-teman tuliskan hasilnya bagaimana, yaitu terkait dengan situasi tadi yang menuntut adanya tugas demikian, apa yang dihasilkan, berhasil nggak? Kalau berhasil, impact-nya apa? Kalau gagal, apa yang bisa diambil? Apa yang akhirnya teman-teman bisa peroleh setelah teman-teman ngelakuin itu semua? Nah, itu silahkan disusun saja. Kayak gitu, teman-teman. Contoh, misalkan teman-teman, di sini aku kasih contoh yang mana ya? Misalkan teman-teman itu adalah seorang fresh graduate lulusan SMA atau SMK atau sederajat gitu ya. Teman-teman bercerita, misalkan. Baik, Pak atau Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pernah mengalami kondisi di mana saya harus berkoordinasi dan bekerja sama secara remote atau di jarak jauh. Pada saat itu, saya memang diberikan proyek oleh guru saya di mana masing-masing tim itu diberikan tugas untuk melakukan penelitian semacam ini. Namun pada saat itu kita memang harus melakukan ini secara jarak jauh, mengingat sedang ada pandemi dan proyek ini bisa dilakukan secara jarak jauh dan nantinya dipresentasikan secara online juga, secara daring juga. Nah, pada saat itu tugas yang diberikan itu adalah kelompok kita mengangkat tema bla 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 bla. Saat itu saya dan teman-teman dalam kurun waktu 2 minggu harus menyiapkan bla 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 untuk diolah menjadi bla 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 bla. Nah, pada saat eksekusinya, saya bertanggung jawab untuk mengumpulkan bla 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 bla. Setelah itu, pada saat eksekusinya tadi, teman-teman, dengan teman-teman tadi, yang saya lakukan adalah saya koordinasi dahulu dengan rekan-rekan di sini. Karena apa? Karena memang harusnya tugas ini dilakukan secara offline. Namun karena dituntut secara online, akhirnya di situ ada beberapa hal yang harus kita modifikasi. Saat itu, saya mengusulkan ke teman-teman adalah, yuk kita melakukan meeting di awal untuk menentukan terkait dengan checkpoint-checkpoint pengerjaan tugas. Misalkan waktu itu saya mengusulkan setiap harinya, setiap pagi, jam 8 pagi, dan jam 12 siang,
kita yuk koordinasi diskusi bareng terkait dengan progres masing-masing. Nah, waktu itu koordinasinya adalah menggunakan grup WhatsApp. Kita membuat grup WhatsApp untuk saling mengingatkan dan memantau terkait dengan progres dari tugas yang ada. Daripada menggunakan chat pribadi, kemudian kemana-mana, kita jadikan satu yang terdiri dari 6 orang, dan di situ kita berkoordinasi di dalamnya. Nah, pada saat kita sudah melakukan itu di hari H, kelompok kami berhasil untuk mempresentasikan proyek tersebut dan dapat apresiasi positif di depan teman-teman dan guru kami. Dan waktu itu kami memperoleh nilai A. Contoh kayak gitu. Misalkan untuk gambaran lulusan SMA, tapi ceritakan terkait dengan organisasi atau proyek ya yang harus dilakukan atau tugas kelompok yang harus dilakukan pada saat menempuh pendidikan. Nah, sekarang aku pengen ngasih contoh untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja gitu ya. Misalkan kayak gini teman-teman, boleh diceritakan semacam ini. Pada saat itu posisi saya adalah seorang sales manager yang membawahi 5 orang supervisor dan 30 orang staff yang tersebar di 10 kota besar di Indonesia. Nah, saat itu memang kondisi pekerjaan saya itu memang semuanya adalah online karena saya ada di pusat, saya ada di head office di Jakarta. Nah, target yang diberikan waktu itu adalah pada bulan Januari 2023, tim kami harus mampu menjual produk bla 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 sejumlah bla 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 senilai bla 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 bla. Penjualan ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pada saat ada koordinasi semacam ini, saya pribadi sebagai seorang manajer menyadari bahwa akan ada miskomunikasi apabila saya kurang pengontrolan terhadap tim yang ada. Nah, untuk mengefektifkan koordinasi yang ada, saya waktu itu menyusun beberapa skema yang akhirnya saya implementasikan ke teman-teman supervisor saya dan yang dilanjutkan ke teman-teman staff. Misalkan kita ada koordinasi via WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp, di mana grup WhatsApp itu ada yang levelnya tuh hanya sampai dengan area, ada yang sampai regional dan nasional, semacam itu. Di sana akan ada report penjualan secara berkala yang harus direport setiap hari, yaitu setiap jam 12 siang dan jam 4 sore. Masing-masing sales staff harus mereport progres penjualan produknya dengan format yang sudah saya siapkan dan di-share ke masing-masing oleh masing-masing staff di masing-masing grup yang ada. Kemudian saya juga ada satu grup sendiri di WhatsApp yang isinya adalah teman-teman supervisor yang ada. Di sana saya gunakan hanya untuk koordinasi kepada tim-tim supervisor saya yang ada semacam itu. Selain itu, di sini saya juga aktif untuk melakukan visit secara online, yaitu menghubungi secara random teman-teman supervisor, teman-teman staff yang ada di lapangan untuk mendengarkan terkait dengan kendala atau masukan yang diberikan oleh teman-teman yang nantinya mungkin itu akan sangat berguna pada saat saya di sini bersama dengan tim pusat menentukan terkait strategi penjualan produk tersebut. Nah, dari eksekusi yang ada tadi, hal tersebut mampu berjalan secara efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan di bulan Januari 2023, tim kami secara nasional mampu mencapai target, melampaui target sebesar 150% dari target yang diberikan. Waktu itu target kami adalah sekian pieces terjual, tapi waktu itu kami mampu menjual sekian pieces, yang tadi setara sekian miliar, tapi kita bisa menjual secara sekian miliar. Hal ini didukung dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang tidak terputus antara pusat sampai dengan teman-teman yang ada di lapangan. Kami menyadari bahwa pencapaian ini masih bisa ditingkatkan kembali nantinya pada saat kondisi sudah tidak pandemi. Misalkan kayak gitu teman-teman. Coba dibayangkan hal-hal yang teman-teman itu mungkin ada di situ.
Ya. Apa misalkan di sini? Coba dimasukkan di urutan ini. Tadi itu hanya contoh sekilasku aja ya teman-teman. Yang menjadi kunci di sini adalah smooth-nya teman-teman menyampaikan dari S, T, A, dan R. Ingat teman-teman, star itu boleh disampaikan dengan modifikasi. Jadi tidak hanya setelah ngomongin S, ke T, ke A, ke R. Nggak kayak gitu. Teman-teman boleh kok menyampaikan tuh kayak ST, STAR, atau STA, TAR, STA, RAR, kayak gitu. Tapi urutannya akan semacam ini gitu teman-teman. Itu nggak ada masalah. Tergantung dari cerita yang akan teman-teman sampaikan. Dan metode STAR itu lagi teman-teman, ingat ya, ada pertanyaan yang mungkin disampaikan yang akhirnya teman-teman harus menyampaikan STAR secara utuh. Ada pertanyaan yang nanti teman-teman oleh penanya, bisa HR atau user, itu seolah-olah dipandu. Jadi ditanya, dijawab dengan S, ditanya lagi, dijawab dengan T, ditanya lagi, ditanya, jawab dengan A, ditanya lagi, dijawab dengan R, kayak gitu. Itu mungkin banget. Nah, di sini mungkin teman-teman ada gambaran apa yang akan teman-teman lakukan pada saat menyampaikan contoh jawaban, koordinasi, atau bekerja sama dari jarak jauh. Dari dua contohku barusan, itu lebih banyak menyampaikan terkait dengan komunikasi dan adanya pembagian tugas serta alat. Alat yang ada lebih banyak menyampaikan terkait dengan grup WhatsApp. Kayak gitu. Mungkin teman-teman ada contoh yang lain dipersilahkan. Kalau ada masukan, dipersilahkan juga kita diskusi bareng aja. Semoga membantu ya teman-teman. Dan apabila teman-teman di sini ada ide atau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa hubungi aku lewat kolom komentar. Atau kalau misalkan pengen lebih detail, silahkan bisa DM aku lewat LinkedIn atau temukan sosial media aku yang aku taruh di halaman depan channel YouTube-ku ini. Paling sementara dari aku itu dulu. Semoga teman-teman sukses untuk menjawab pertanyaan interview dan segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.